Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Selvi Gus Andriani, NIM 1914070102, kelas PGMIC, akan menjelaskan tentang bab 2, metodologi penelitian. Pengertian dan pentingnya kajian pustaka. Pengertian kajian pustaka. Kajian pustaka adalah tindakan mencermati, mendalami, dan menelaah pengetahuan. Kajian pustaka memuat uraian tentang kajian literatur yang mendasari gagasan untuk menyelesaikan masalah. Adapun pentingnya dari kajian pustaka yaitu 1. Membantu peneliti untuk membatasi bidang kajian. 2. Membantu peneliti menempatkan masalah sesuai perspektif. Ketiga, menghindari replikasi tentang penelitian serupa sebelumnya. 4. Memahami struktur isi. Manfaat dari kajian teori. 1. Teori mempersempit atau membatasi ruang atau kawasan dari fakta yang akan kita pelajari. 2. Teori menyarankan sistem pendekatan penelitian yang disukai untuk mendapatkan makna yang sesungguhnya. 3. Teori menyarankan sistem penelitian yang memungkinkan untuk mengimpose data sehingga diklasifikasikan dalam jalan yang lebih bermakna. Sumber-sumber kajian pustaka. 1. Ada buku teks, merupakan arsip ilmu pengetahuan tentang berbagai segi kehidupan. Kedua, ada jurnal penelitian, adalah majalah ilmiah yang berisi hasil penelitian dan penemuan ilmu. Ketiga, ada tesis, skripsi, dan disertasi, adalah karya tulis ilmiah yang disyaratkan untuk lulusan pendidikan jenjang S1, S2, S3. Ada buletin. Buletin adalah tulisan ilmiah pendek yang terbit secara periodik yang berisi catatan-catatan ilmiah atau petunjuk ilmiah tentang satu kegiatan operasional. Yang kelima, ada media elektronik dan internet atau online. Di era globalisasi dengan kemajuan yang sangat pesat di bidang informasi dan teknologi, banyak informasi ilmiah yang tersedia untuk diakses secara elektronik atau online. Cara mengkaji bahan pustaka. 1. Menulis judul yang jelas. 2. Topik akan menuntut dan memberikan petunjuk atas apa yang akan kita teliti dan merancang judul yang baik terlebih dahulu sebelum menulis penelitian. Ketiga, membuat sejenis mungkin dan menghindari pernyataan yang berlebihan dan memastikan bahwa judul tersebut sudah mencakup topik utama penelitian. Tahapan penyusunan teori atau kajian pustaka. 1. Mencari kata kunci penelitian. Kedua, mengunjungi perpustakaan untuk materi-materi referensi. Ketiga, membaca sepintas sekumpulan artikel dan bab dalam buku yang memang relevan dengan topik penelitian. 4. Pengumpulan bahan seperti database. Yang kelima, membuat peta literatur. Yang keenam, memberi petunjuk gaya, menyediakan arahan bagi para peneliti untuk menulis penelitian bergaya akademis. Menjelaskan variabel dan indikator penelitian. Variabel adalah fokus penelitian yang nilainya bisa berubah dari setiap objek yang digunakan untuk menjawab hal-hal yang menjadi permasalahan dari penelitian. Adapun indikator variabel, pertama kajian variabel, digunakan untuk menguatkan definisi atau variabel. Selanjutnya, jika definisi sudah jelas, dapat diperoleh indikator variabel. Yang kedua, ada kisi-kisi instrumen. Cara menyusun kerangka berpikir. Yang pertama, membuat variabel, yaitu menentukan variabel apa yang akan diangkat. Yang kedua, mengumpulkan referensi. Referensi banyak membantu penulis dalam mendapatkan ide, gagasan, dan membuka perspektif. Yang ketiga, mendeskripsikan penelitian. Keempat, pemahaman teori berdasarkan hasil penelitian. Yang kelima, membuat kesimpulan. Dan yang keenam, membuat kerangka berpikir. Pengertian hipotesis. Hipotesis adalah penjelasan sementara untuk pengamatan, fenomena atau masalah ilmiah yang dapat diuji dengan menyelidiki lebih lanjut. Sehingga pada hal ini konsep hipotesis dianggap sebagai batu loncatan menuju teori yang akan dibuktikan, lantaran hanya menjadi jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya masih praduga, karena harus dibuktikan terlebih dahulu. Macam-macam hipotesis. Pertama, hipotesis berdasarkan rumusannya. 1. Hipotesis nihil adalah hipotesis menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain.
Yang kedua ada hipotesis alternatif, yaitu hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat hubungan atau pengaruh variabel dengan variabel lain. Yang kedua, hipotesis tentang hubungan, yaitu hipotesis yang menyatakan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih, mengacu ke penelitian korelasi. Hipotesis berdasarkan keluasan atau lingkup variabel yang diuji. Ada hipotesis mayor, yaitu hipotesis yang mencakup kaitan semua bagian-bagian atau sub-sub dari hipotesis mayor.